Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, aku dibawanya ke atas sebuah gunung besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di antaranya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di antaranya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan, maklumkanlah kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, maklumkanlah kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitakan keperkasaan-Mu kepada anak-anak mereka dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu adalah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, maklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, 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 haleluya. Guru, Engkau adalah Putra Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusef dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan padanya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Guru, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Putra Manusia."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali merayakan pesta para rasul, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memperjuangkan iman kepada Yesus. Seluruh rasul, kecuali Rasul Yohanes, semuanya menjadi martir sebagai efek dari pewartaan kabar gembira atau Injil yang disampaikan oleh Yesus. Dan kalau kita ingat, para rasul Yesus itu bukan berasal dari kalangan-kalangan yang sudah unggul, orang-orang yang memang sudah ternama di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tapi mereka orang-orang sederhana, ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan, dan lain sebagainya. Dan mereka pun tidak langsung menjadi orang yang sungguh-sungguh semangat mengikuti Yesus, tetapi berjuang pelan-pelan hingga memahami bahwa warta yang disampaikan oleh Yesus itu sungguh nyata karena kebangkitan Yesus dari kematian. Demikian juga Bartolomeus. Awalnya dia meragukan Yesus karena berasal dari Nazaret yang pada waktu itu sebuah kota kecil yang tidak terkenal dan sampai mempertanyakan adakah sesuatu yang baik dari Nazaret. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, kemudian mengikutinya, dan kemudian akhirnya mengenal dia pun akhirnya berani untuk mengatakan bahwa Yesus inilah putra Allah yang hidup atau Raja orang Israel dalam rumusan Bartolomeus tadi. Toh dalam perjalanannya mengikuti Yesus tidak lancar-lancar saja. Kadangkala juga ada istilahnya dia merasa kok begini, kok begitu, dan apalagi ketika Yesus mati disalib pun para murid itu kan, para rasul juga bubar, tidak lalu mengikuti Yesus dalam perjalanan jalan salibnya. Maka apa yang dilakukan oleh Bartolomeus dan tentu juga rasul-rasul yang lain adalah gambaran bagaimana seorang beriman dalam mengikuti Yesus. Dan gambaran itu mungkin menjadi gambaran kita juga dalam mengimani Yesus. Mungkin kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mungkin kita sudah mengenal Yesus, mengikutinya sejak lama. Tetapi toh kadangkala ketika kita beriman pada Yesus, kok semakin ikut Yesus malah semakin berat, malah semakin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terkadang itu terjadi dalam perjuangan iman kita. Tetapi yang jelas adalah para rasul ketika sudah meyakini bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka akhirnya menjadi pewarta yang sungguh unggul. Nah, kita bisa bertanya, di tengah segala hal dalam menjadi pengikut Kristus, apakah kita pun juga akhirnya bisa menjadi pewarta yang unggul? Para rasul menjadi pewarta yang unggul karena mewartakan kabar gembira. Kita bisa bertanya dulu, dalam hidup kita mewarta atau tidak? Atau yang mengalir begitu saja? Kalau ditanya soal Yesus oleh orang yang mungkin belum mengimani Yesus, kita menjawab bagaimana? Bisa atau tidak? Atau ngawur yang kadangkala justru membuat orang semakin tidak mengenal Yesus. Saya kadang berpikir bahwa orang-orang tidak kenal orang Katolik itu bukan karena mereka punya pikiran negatif, tetapi karena orang Katolik sendiri tidak berupaya memperkenalkan sehingga orang banyak tidak tahu dan akhirnya mikir negatif. Maka para romo, bruder, suster, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita ini para pejuang iman. Kita ini berupaya untuk mengikuti Yesus. Kita berupaya untuk menjadi pewarta. Mari kita bersama-sama mewartakan kabar gembira dengan segala resikonya seperti yang dilakukan oleh Santo Bartolomeus. Siapkah kita? Kita hening sejenak.